Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita tetap di program Kata None, dan program Kata None ini tetap konsisten membicarakan soal pemberdayaan UMKM khususnya setelah pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung saat ini. Situasi saat ini tentu menjadi perhatian kita semua, dan ada berita yang cukup menohok bagi pikiran saya hari ini di Tribun Timur, headline yang meminta orang semua sadar karena rumah sakit sudah penuh gitu. Nah, ini harus menjadi kewaspadaan kita semua. Tetap waspada tapi tidak perlu panik. Yang paling penting adalah kita harus terus menerapkan protokol kesehatan selama kita beraktivitas. Ada banyak hal harus kita sadari untuk terus memakai masker. Ini sudah menjadi perlengkapan yang tidak harus ikut di kita, apapun aktivitas kita. Jadi ini sekedar mengingatkan bahwa di Sulawesi Selatan yang 5.000 lebih sudah kasus positif, ini harus menjadi kesadaran kita semua untuk tetap waspada. Berkait dengan UMKM, tentunya ini juga harus menerapkan protokol-protokol kesehatan untuk menjamin keberlangsungan produksi-produksi dan dapat dipercaya bahwa produksi itu sudah berstandar dengan standar yang tengah berlaku saat ini, yang mengedepankan pencegahan bagi penularan mata rantai COVID-19. Kita tahu persis bahwa saat ini ada 3 pilar yang harus menjadi concern UMKM, yaitu peningkatan kapasitas usaha, pilar pertamanya. Bagaimana lembaga, organisasi, serta manajemen UMKM ini ada peningkatan kapasitas. Apakah di produksi, di inovasi, di market, di promosi, di sumber daya manusianya. Ini harus dikembangkan terus. Karena ini bagian dari daya saing UMKM itu untuk bagaimana bisa mendapatkan tempat di hati pelanggannya dan mendiversifikasi usahanya sehingga bisa melebarkan akses pelanggan atau distribusi daripada usahanya. Yang kedua, bagaimana kita semua, khususnya regulator, mendorong sektor keuangan untuk menjadi penjamin dari UMKM tersebut. Karena kita tahu UMKM terkadang mempunyai modal kapital yang tidak banyak. Jadi dibutuhkan memang keberpihakan dari lembaga keuangan dan pemerintah yang bisa mendorong usaha UMKM itu berjalan secara baik dan aman, ya. Dia tidak punya kekhawatiran akan
kolaps dan sebagainya, sepanjang kapasitas dan peningkatan kelembagaan UMKM-nya itu dapat berlangsung dengan baik dan diusahakan secara berkualitas. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi lintas sektor usaha. Ini yang penting, bahwa kadang-kadang UMKM berjalan sendiri, mulai dari sentra produksi, distribusi, dan pemasarannya itu dikuasai. Padahal sebenarnya bisa lintas usaha, bisa produksi diambil di tempat UMKM lain, distribusinya juga UMKM lain. Jadi ada linearisasi proses antara UMKM mulai produksi sampai di fase pemasaran. Ini yang mungkin 3 hal ini yang perlu menjadi kesadaran kita semua untuk meningkatkan daya saing UMKM. Kemudian kalau 3 pilar ini meningkatkan daya saing, pasti mampu mengakses pasar. Akhirnya bisa mengembangkan kewirausahaan tersebut dan bisa mendatangkan investasi yang lebih besar serta akses pembiayaan yang lebih kuat. Akhirnya bisa merekrut karyawan dan tenaga kerja yang lebih banyak. Ini bisa dimungkinkan untuk menciptakan lapangan usaha pekerjaan yang baru bagi orang-orang lain yang membutuhkan lapangan kerja di sektor UMKM. Akselerasi berkait dengan situasi dan kondisi ke depan ini juga menjadi perhatian di luar 3 pilar itu. Bagaimana kita mengcustomize usaha, manajemen, akses pasar dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita di masa yang akan datang. Itu yang menjadi concern kita, dan ada beberapa komentar yang sudah masuk, saya ingin membacanya. Andayani Indah, good. Ifnul Nurbaya, kata None, mantap ya, terima kasih. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mendapatkan banyak hal di tahun depan setelah kita melewati kondisi pandemik COVID-19 ini, dan akselerasi ekonomi kita semakin baik. Kita akan mampu menjadi yang terbaik di antara proses ekonomi di santero wilayah Indonesia, dan itu bisa menambah tingkat kesejahteraan masyarakat kita. Hari ini kita akan bicara dengan seorang UMKM yang punya kreativitas dan punya diferensialisasi untuk membuat produk, ya. Dia punya inovasi yang berbeda, menghasilkan produk tertentu. Mangga saja yang dulu kita kenal hijau, sekarang ada ya yang warna merah. Apalagi produk-produk bikinan, ya. Seharusnya kita bisa berinovasi lebih banyak. Oke, kita akan ketemu di segmen kedua dengan tamu kita, dan jangan lupa di akhir segmen ada kuis juga
yang kita akan sampaikan, dan untuk sementara kita jeda dulu dengan yang satu ini. Kau hadir bersamaku, Kau teman di hatiku, di redup indahnya matamu, pancarkan rindu bahagiaku. Sunyi hampa tanpamu, sepi rasa hidupku. Ku rindukan hadirmu selalu, berbagi hati, jiwa menyatu. Anakku, tumbuhlah, ku ajarkan selalu kesederhanaan dalam hidupmu. Yakinku esok kau kan mengerti caraku mencintaimu. Kau hadir bersamaku, Kau teman di hatiku. Semoga kan abadi selalu, jalinan utuh jiwa bersatu. Anakku, tumbuhlah, ku ajarkan selalu kesederhanaan dalam hidupmu. Yakinku esok kau kan mengerti caraku mencintaimu. Anakku, tumbuhlah, ku ajarkan selalu kesederhanaan dalam hidupmu. Yakinku esok kau kan mengerti caraku mencintaimu. Yakinku esok kau kan mengerti caraku mencintaimu.